5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita akan belajar di tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Pulang sekolah, Lina menonton televisi. Lina melihat berita prosesi pernikahan adat Melayu yang menggunakan pantun. Lina terpana melihat serunya berbalas pantun dalam prosesi pernikahan tersebut. Selesai nonton televisi, Lina membuka kembali bukunya yang berisi tentang jenis-jenis pantun. Nah, Lina ingin tahu jenis pantun yang disajikan dalam prosesi pernikahan adat Melayu yang baru saja ditonton di televisi. Nah, adik-adik tentunya masih ingat ya jenis-jenis pantun. Ada pantun jenaka, ada pantun anak-anak, pantun nasihat, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik yang hebat, termasuk jenis pantun apakah pantun yang disajikan dalam sebuah prosesi pernikahan? Nah, kalian bisa mencari informasinya melalui surat kabar, buku bacaan, atau melalui internet. Pantun yang disajikan dalam sebuah prosesi pernikahan itu termasuk dalam jenis pantun tua. Mengapa ini jenisnya pantun tua? Nah, pantun tua ini kan berhubungan dengan orang tua. Biasanya pantun tua ini berisi tentang adat, budaya, agama, dan nasihat. Nah, karena pantun tersebut disajikan dalam prosesi pernikahan yang merupakan adat dan budaya dari suatu daerah, maka pantun tersebut masuk dalam jenis pantun tua. Nah, setelah itu di benak Lina nih muncul pertanyaan baru. Mengapa ya dalam prosesi pernikahan di lingkungan tempat tinggal Lina tidak ada acara balas pantun? Nah, Lina teringat nih tentang budaya yang pernah ia pelajari, bahwa budaya di setiap daerah itu tidak selalu sama. Jadi ya, budaya-budaya di setiap daerah itu tidak sama. Nah, warga masyarakat dapat bertukar pengalaman tentang budaya daerah dengan warga masyarakat lain melalui interaksi. Nah, interaksi ini meliputi berbagai bidang nih, baik bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Ya, berarti ada interaksi. Nah, perbedaan adat pernikahan merupakan contoh perbedaan budaya adik-adik. Pengenalan budaya daerah dengan daerah yang lain itu terjadi karena adanya interaksi antar warga masyarakat. Nah, interaksi antar warga masyarakat ini terjadi dalam berbagai bidang seperti sosial dan ekonomi. Nah, interaksi antar warga masyarakat itu terjadi karena beberapa faktor. Nah, apa saja faktornya? Yuk kita pelajari satu persatu. Yang pertama, perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah. Nah, perbedaan kandungan sumber daya alam ini jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah yang bersangkutan. Nah, daerah dengan kandungan produksi sumber daya alam yang cukup tinggi itu akan memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya yang relatif murah nih dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki kandungan sumber daya alam yang lebih rendah. Nah, kondisi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan menjadi lebih cepat.
cepat. Sementara itu, di daerah lain yang memiliki kandungan sumber daya alam lebih kecil hanya dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi, sehingga daya saingnya akan menjadi lemah. Lalu yang kedua, karena adanya perbedaan kondisi demografis. Nah, perbedaan kondisi demografis adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, lalu perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, lalu ada perbedaan kondisi ketenaga kerjaan, dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan, serta etos kerja yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan ya, dari daerah yang bersangkutan. Nah, kondisi demografis ini dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah karena hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah yang bersangkutan. Nah, daerah dengan kondisi demografis yang baik ya akan cenderung memiliki produktivitas kerja yang lebih tinggi. Nah, hal tersebut akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. Nah, sebaliknya, bila suatu daerah yang kondisi demografisnya kurang baik, maka itu dapat menyebabkan rendahnya produktivitas kerja masyarakat setempat. Hal tersebut akan menimbulkan kondisi yang kurang menarik bagi penanam modal nih, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan menjadi lebih rendah. Lalu yang ketiga, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa itu dapat pula mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan atau perbedaan pembangunan antar wilayah. Nah, mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori oleh pemerintah, yaitu transmigrasi ya, itu berpindah tempat tinggal dari satu wilayah ke wilayah lain. Lalu ada migrasi spontan juga. Nah, alasannya apabila mobilitas tersebut kurang lancar, maka kelebihan produksi dari satu daerah itu tidak akan dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Demikian pula nih halnya migrasi yang kurang lancar ya akan menyebabkan kelebihan tenaga kerja di suatu daerah yang tidak bisa dimanfaatkan di daerah lain yang membutuhkan. Akibatnya akan terjadi ketimpangan pembangunan antar wilayah yang cenderung tinggi karena kelebihan suatu daerah itu tidak bisa dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkan, sehingga daerah yang terbelakang itu sulit nih untuk mendorong proses pembangunannya. Lalu yang keempat adalah konsentrasi kegiatan ekonomi daerah atau wilayah ya. Nah, terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada suatu daerah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Nah, pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah yang konsentrasi kegiatan ekonominya itu cukup besar. Yang kelima, ada alokasi dana pembangunan antar daerah atau wilayah. Nah, alokasi investasi pemerintah ini ke daerah itu lebih banyak ditentukan oleh sistem pemerintahan daerah yang dianut. Bila sistem pemerintahan daerah yang dianut itu bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan untuk pemerintah pusat, sehingga terjadi ketimpangan nih pembangunan antar wilayah yang cenderung tinggi. Sebaliknya, nah ini sistem pemerintahan Indonesia. Jika sistem pemerintahan yang dianut adalah otonomi atau federal, maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pendapatan akan cenderung rendah. Nah, alokasi dana pemerintah yang ada ini ya, antara lain akan memberi dampak nih pada ketimpangan pembangunan antar wilayah. Nah, adalah alokasi untuk sektor pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, dan listrik. Semua sektor ini akan memberikan dampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, lalu pendapatan per keluarganya, dan pada akhirnya dapat meningkatkan pergerakan ekonomi di daerah tersebut. Nah, adik-adik, berdasarkan faktor pendorong terjadinya interaksi antar warga masyarakat dalam berbagai
bidang tadi dapat dipahami pengaruh interaksi terhadap pembangunan di segala bidang. Nah, tentu saja nih, interaksi yang terjadi itu bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di berbagai bidang tersebut. Dengan demikian, kepentingan masyarakat yang belum bisa terpenuhi di daerah yang satu akan bisa terpenuhi dengan berinteraksi dengan masyarakat dari daerah lain. Nah, jadi interaksi yang terjalin untuk menutup kekurangan masing-masing sehingga pada akhirnya itu semua kebutuhan akan terpenuhi dengan baik. Nah, taraf kemampuan ekonomi tiap-tiap daerah akan meningkat juga. Nah, meningkatnya kemampuan ekonomi tiap-tiap daerah akan mempengaruhi pemenuhan terhadap kebutuhan sosial dan budaya dari tiap-tiap daerah tersebut. Yang pasti adik-adik pegang teguh nih budaya masing-masing. Jangan sampai budaya daerah kita luntur akibat interaksi sosial. Nah, adik-adik berdasarkan bacaan tadi, kita buat kesimpulan yuk tentang pentingnya interaksi antar warga masyarakat terhadap pembangunan di segala bidang. Nah, kesimpulannya adalah interaksi antar warga masyarakat itu dapat meningkatkan pembangunan di segala bidang ya. Dalam bidang budaya, itu masyarakat dapat mengenal budaya daerah yang satu dengan budaya daerah yang lain sehingga akan memperkaya wawasan Nusantara dan kebudayaan nasional. Lalu dalam bidang sosial, dengan adanya interaksi masyarakat itu dapat memenuhi kodratnya sebagai makhluk sosial, yaitu dalam kegiatan tertentu manusia itu juga membutuhkan manusia lain untuk memenuhi hidupnya. Lalu dalam kegiatan ekonomi, masyarakat itu dapat bekerja sama untuk meningkatkan taraf hidupnya sehingga tercapai kesejahteraan sosial. Nah, adik-adik itu tadi ya pentingnya interaksi antar warga masyarakat terhadap pembangunan di segala bidang. Nah, sekarang apakah benar nih ya terdapat perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam upaya pembangunan ekonomi ya? Apakah ada perbedaannya? Nah, adik-adik bisa membuat dua kelompok nih. Kalian mengamati tentang upaya pembangunan ekonomi di daerah pantai dan di daerah pegunungan. Kalian amati ya, bisa melalui video, bisa melalui televisi, radio maupun internet nih ya. Kalian amati tentang upaya pembangunan ekonomi di daerah pantai dan di daerah pegunungan ya. Nah, setelah itu kalian bisa membuat laporan seperti yang Kak Citra contohkan berikut ini ya. Misalnya di sini ya, upaya pembangunan ekonomi di daerah pantai itu misalnya membangun dan mengembangkan pariwisata yang ada di pantai. Lalu melestarikan hutan bakau yang bisa dijadikan objek wisata. Lalu ada modernisasi peralatan tangkap nelayan ya agar lebih mudah saat menangkap ikan ya. Lalu di daerah pegunungan kita harus memperbaiki infrastruktur untuk meningkatkan pariwisata di daerah pegunungan. Lalu membangun sarana wisata pegunungan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nih ya. Lalu melestarikan hutan pegunungan sehingga semakin menarik wisatawan. Ini contoh upaya pembangunan ekonomi di daerah pantai dan pegunungan. Adik-adik bisa tambahkan ya sesuai dengan informasi yang kalian dapatkan. Nah, interaksi antar manusia itu pasti selalu terjadi, bahkan dalam keluarga kita. Sebagai contoh nih, Lina ya sedang menonton televisi. Tiba-tiba Ibu Lina ini meminta tolong kepada Lina untuk menjaga adiknya yang sedang tidur. Nah, Ibu Lina ini akan berbelanja ke pasar untuk persiapan pertemuan warga RT 01 nanti malam di rumahnya. Nah, Lina pun siap menjaga adiknya ya. Di sini Ibu Lina sudah sampai di rumah. Ibu Lina dibantu Lina untuk mempersiapkan jamuan untuk warga masyarakat. Nah, warga masyarakat ini mengadakan pertemuan nih guna membuat peraturan jam belajar masyarakat. Semua warga RT 01 bertanggung jawab atas ketenangan lingkungan setempat pada saat jam belajar masyarakat. Nah, oleh karena itu semua warga RT 01 berhak ikut serta dalam menentukan jam belajar masyarakat. Nah, keputusan bersama atas jam belajar masyarakat
itu mengikat semua warga masyarakat RT 01 dan orang-orang yang berada di lingkungan tersebut. Artinya semua warga itu wajib mematuhi peraturan yang dibuat bersama. Nah, adik-adik yang hebat, dalam uraian tadi itu ada kata hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Apa ya perbedaan dari ketiga kata tersebut? Nah, yuk kita pelajari di sini perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu merupakan tiga hal yang berbeda, ya. Tetapi di sini akan saling berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan. Bagaimana tidak? Hak dan kewajiban itu bersifat kodrati atau melekat bersama kelahiran manusia. Jadi ketika kita lahir, kita itu sudah memiliki hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban tersebut itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Nah, orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi ketiganya ini mempunyai hubungan yang erat. Bagaimanakah perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Yuk kita pelajari bersama-sama. Hak sebagai warga masyarakat. Nah, hak itu berarti sesuatu yang mutlak yang menjadi milik kita, dan penggunaannya ya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak yang dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Nah, bentuk hak warga masyarakat yang pertama adalah, jadi kita berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati lingkungan bersih, itu hak kita, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama. Kita berhak berpendapat dan mengikuti organisasi, dan kita juga berhak mengembangkan kehidupan atau kebudayaan daerah. Nah, itu hak kita. Berikutnya ada kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Nah, kewajiban di sini berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, bentuk kewajiban warga masyarakat itu seperti berikut ya. Nah, ini adalah hal yang harus kita lakukan: mematuhi aturan dan norma yang ada dalam masyarakat, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat, lalu mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan kita, misalnya ada kerja bakti, gotong royong, musyawarah, dan lain sebagainya. Menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal kita, membantu tetangga yang terkena musibah, itu kewajiban kita. Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, itu ya kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Nah, di sini perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah ya, kita tadi kan sudah memahami apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, ketiganya ini mempunyai perbedaan sebagai berikut. Hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak yang menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Adapun kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Sementara itu, tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Jadi, hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan dengan tanggung jawab ya adik-adik. Sebaliknya, tanggung jawab itu tercermin dari terlaksananya hak dan kewajiban dengan baik. Nah, adik-adik kan sudah mengetahui nih tentang hak dan kewajiban serta perbedaan di antara keduanya. Tahukah adik-adik tentang hak dan kewajiban kita terhadap kesehatan di lingkungan kita? Nah, yuk kita cari tahu bersama-sama, apakah kita itu memiliki kewajiban menciptakan lingkungan sehat di sekitar tempat tinggal kita? Lalu apa kewajibannya itu, dan apa hak kita terhadap lingkungan di sekitar tempat tinggal kita? Nah, ini adalah hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan kita adik-adik. Kewajiban kita, apa yang harus kita lakukan? Ya, membersihkan lingkungan dari sampah,
Lalu melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul, menjaga kelestarian lingkungan dengan memakai kendaraan yang ramah lingkungan, ya, memelihara lingkungan dengan membangun gedung ramah lingkungan, mengurangi penyebab polusi dengan menggunakan energi alternatif. Itu adalah kewajiban kita terhadap lingkungan. Lalu apa hak kita? Nah, hak kita adalah menikmati lingkungan yang sehat dan segar, lalu memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam. Lalu kita juga berhak memperoleh sumber makanan dari hewan dan tumbuhan, memperoleh lahan untuk tempat tinggal, dan bebas dari pencemaran lingkungan sehingga kita juga terbebas dari penyakit. Nah, itu tadi hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Nah, apakah ada pengaruh lingkungan sehat dengan cara mencegah penyakit pada organ peredaran darah? Tentunya ada pengaruhnya. Ya, pengaruh lingkungan sehat terhadap pencegahan penyakit pada organ peredaran darah adalah sebagai berikut. Contohnya nih, ya, pencemaran udara itu disebabkan oleh asap, zat kimia, bau tidak sedap, dan debu. Nah, jika debu dan zat kimia itu masuk ke saluran pernapasan kita, dapat menyebabkan paru-paru kita terganggu. Nah, dengan terganggunya paru-paru, maka penyerapan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh melalui darah yang menjadi tidak maksimal. Otomatis organ peredaran darah juga ikut terganggu. Lalu bahan makanan yang sudah tercemar oleh bahan pestisida dapat mengganggu kerja jantung kita, ya. Kerja jantung kita terganggu, maka proses peredaran darahnya juga akan terhambat. Nah, yang ketiga, pembuluh darah itu dapat tersumbat jika pola makan kita, pola hidup kita tidak sehat. Misalnya, kita makan makanan yang mengandung lemak jahat yang menyebabkan kita menimbun kolesterol di dalam tubuh. Nah, itu otomatis akan membuat saluran darah kita tersumbat. Jadi ada pengaruh lingkungan sehat dengan cara mencegah penyakit organ peredaran darah. Demikian tadi adik-adik yang hebat, pembahasan kita di tema 4 subtema 3 pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.